Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang Budiman. Semoga tetap semangat menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan juga terima kasih atas segala support, dukungan, dan juga hal-hal kebaikan yang Anda berikan kepada tim channel Paduan Gaul. Semoga saja dari hal itu nantinya akan menjadi amal baik dari pemirsa semuanya, yang nantinya pun dampaknya akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Amin. Dan bagi pemirsa yang masih banyak memiliki daripada permasalahan hidupnya, baik itu permasalahan pribadi, rumah tangga, ataupun yang masih terkena gangguan gaib, semoga saja segera mendapatkan solusi yang terbaik, yang dimana nanti solusinya pun akan membawa daripada dampak baik bagi kehidupan Anda semua. Dan di sini, di kesempatan ini pemirsa, ada sebuah pengalaman nyata di mana dari kami tim channel Paduan Gaul, kami ini manusia biasa, yang makan, yang ngopi, yang rokok, dan lain sebagainya. Beberapa hari-hari ini banyak orang dari kalangan spiritualis tingkat-tingkat tinggi, yang dimana mereka menggunakan yang konon katanya sesuai syariat Islam untuk melakukan pengobatan non medis ataupun gangguan gaib, sihir, teluh, tenun, dan lain sebagainya, di mana dari sosok-sosok mereka sendiri menghubungi kami dan mengatakan bahwasanya mereka memiliki daripada salah satu orang yang sulit sekali mereka tangani. Dan juga dari hal itu sendiri, kami sebagai pribadi dari tim Paduan Gaul bukan merasa kami lebih hebat ataupun lebih tinggi. Kami juga manusia biasa. Kami pun tidak bisa apa-apa, kan begitu? Yang bisa semuanya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan ini kita akan coba ungkap sebenarnya hal apa, dan lebih-lebih dari sosok-sosok yang mengobati itu, apakah menggunakan metode-metode yang sudah sesuai, dan mengapa masih terjadi pada gangguan gaibnya. Nanti dipahami pemirsa, karena apa? Di dunia sekarang ini membedakan antara yang sebenar-benarnya benar dan juga yang menipu itu sangatlah tipis, dimana tipisnya perbedaan itu sendiri membuat beberapa kalangan itu sulit membedakan dan rentan tersesat di jalan yang keliru, kan begitu. Semoga dari konten ini yang diangkat ini pun bisa diambil hikmahnya, dan lebih-lebih nantinya pun jika tidak sesuai jalur dan arahnya yang sudah dikerjakan oleh mereka yang mohon bantuan kepada kami ini, nantinya pun bisa segera kembali ke jalur yang sesuai pula, kan begitu. Dan di kesempatan ini alhamdulillah saya masih ditemani mediator, teman saya, tidak jomblo, sudah menjadi ayah, Mas Hamid, atau kami menyebutnya itu Ayah Ais. Selamat malam Ayah. Malam Mas Titis. Ais sudah tidur? Alhamdulillah belum sepertinya. Belum. Nungguin ayahnya berarti ya? Benar sekali. Sehat? Alhamdulillah Ya. sehat Mas Entong, Mas Titis. Ini agak mulai kalau orang beristri itu agak mulai berisi ya? Ya alhamdulillah Mas. Sedikit demi sedikit lah. Termasuk Mas Kumkum, itu emang berisi. Oke, segeralah beristri. Itu quotes malam ini mungkin. Benar sekali Mas. Oke. Kalau untuk kameramen, Mas Mehmet, Anda bersabar karena Anda jomblo. Tetap harus menunggu daripada suatu momen, itu sedikit candaannya. Dan mungkin itu saja narasinya. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dan bisa diambil hikmah maupun manfaat tentunya. Amin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci sebagai bebas. Sallallahu alaihi dari unsur apapun, dari manapun. Sallallahu alaihi Muhammad, dari unsur sandatnya atau dari manapun. Sallallahu. Semua negatif dalam tubuh mediator ini otomatis semua terlempar seluruhnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Bercahaya. Salah satu makhluk gaib terkuat yang selama ini sulit ditangani dari orang yang mengobati, dari orang yang foto yang saya tunjuk ini, yang dikatakan dari unsur serangan atau santet. Salah satu makhluk gaib terkuatnya yang asli tubuh dari ibu ini yang bernama, yang saya tunjuk ini yang asli, ketarik ke tangan kanan saya. Panas. Kamu belain apa? Kita suara tersambung otomatis. Hawa panas yang kamu rasakan otomatis. Sallallahu alaihi. Kalau kamu jujur. Saya golongan iblis. Loh, jujur. Saya golongan iblis. Iblis kok kepanasan sampai seperti Siapa itu? kalian? Saya manusia, bukan jin, bukan. Saya manusia. Manusia biasa. Ada apa? Kamu iblis dari mana? Jujur. Kalau kamu berdusta otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum malaikat dari parfum ataupun dari air zam-zam asma atau dari apapun, jangan dengan izin. Jangan dihancurkan, jangan disakiti. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu iblis. Iya. Kenapa sampai kamu kepanasan merasakan seperti itu? Ada yang memukuli kami. Nah, selama ini apa kamu tidak dipukuli? Siapa yang berani memukuli golongan kami? Tetapi yang memukuli golongan saya baru saja itu bukan dari golongan kami ataupun siluman ataupun jin. Musuh kami. Musuhmu? Ya. Siapa itu? Katakan. Golongan saya. Oh. Kamu iblis dari mana? Ada seorang perempuan. Kenapa? Kamu dari unsur santet atau dari mana? Tidak kenal dengan kamu. Kamu nggak kenal saya. Kenapa kamu mengusik kami? Ya ada jasad orang itu. Gini loh. Kami semuanya kepanasan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat dihubungi oleh seseorang manusia yang sudah menangani daripada orang tersebut. Namun konon katanya dia sangat kewalahan karena jin atau gaibnya itu sangatlah hebat. Dan ternyata saat dimediasi itu ternyata yang hadir kamu. Kamu yang bekerja. Jujur katakan. Berdusta hancur di sini. Bukan hanya saya saja. Terus siapa lagi? Teman-teman saya juga pasti banyak dalam jasad orang itu. Oh. Lah kamu bisa berada dalam jasad perempuan itu dulunya dari apa? Mengapa kok kamu malah memilih dari perempuan itu bukan yang lain? Saya tidak memilih. Terus? Saya hanya menjalankan tugas. Siapa yang merintahkan kamu? Tidak perlu tahu kamu. Harus tahu, harus jujur. Otomatis kejujuran. Saya mau jujur jika saya beri makan dulu. Kamu makanan? Ya. Makanan atau minuman disuguhkan untuk kamu dalam rangka taat pada perintah Allah dan juga dalam rangka Allah. Udah makan, boleh.
Saya diperintah golongan manusia. Loh, diperintah manusia? Ya. Loh, iblis itu bukankah ya memperbudak manusia? Kok malah ini ya diperintah manusia? Karena dari golongan kami sudah menjadi godam dalam tubuhnya. Oh. Pasti dari manusia yang memerintah saya. Pasti dari golongan kami akan mengerjakannya. Oh. Tetapi orang itu kan tidak mengetahui. Sejatinya orang itu bukan memudahkan saya. Tetapi justru orang itulah yang jadi budak kami. Tanpa sepengetahuan orang. Harus semuanya sudah kami gantikan dari golongan kami. Oke. Sehingga dari orang yang menyuruh kami. Sudah kami gantikan semua dengan golongan kami. Oh, jadi begitu. Lintas jelas ceritanya. Orang yang kamu bantu itu pihak pertama lah saya menyebutnya. Pihak pertama ini itu yang kamu bantu kan begitu. Dia cirinya kayak apa? Apa memang asli seorang dukun, oknum, atau ala-ala putih? Atau yang bagaimana? Tolong kamu sampaikan jujur, itu udah tertanam. Ala-ala putih bagaimana yang kamu maksud? Ala-ala putih itu ya berarti mereka menggunakan mungkin berpakaian putih, mengerjakan perbuatan yang dianggap di dunia manusia itu perbuatan putih dan tidak menyalahi daripada aturan-aturan daripada Allah. Bahkan jujur, orang itu tidak pernah menjalankan sholat, terus tidak pernah menjalankan apa yang menjadi perintah dan kewajiban dalam agamanya. Berarti ini fix oknum. Hitam, jelas. Pihak satunya hitam. Oke, karena ini membedanya. Tetapi agama orang itu sama dengan agama kalian yang ada di sini. Oh, jadi itu yang terjadi. Ingat, kalau kamu berdosa hancur, tubuhmu hancur. Berdusta. Panas, rasa terbakar tubuhmu otomatis berlipat-lipat. Lebih dari tadi, 100 kali lipat otomatis. Sallallahu alaihi. Memang kenyataannya seperti itu. Orang itu sudah memilih dari jalur kami. Karena dari jalur kami lah orang itu bisa menikmati apa yang diinginkan. Oh. Lalu ini, ada masalah hal apa kok sampai kamu dikirimkan dalam rangka menyandar dari sosok perempuan ini? Adakah sepenggal kisah di masa lampau mungkin membuat sakit hatinya dari orang yang kamu bantu? Atau ada oknum pihak kedua yang meminta bantuan kepada oknum yang kamu bantu tadi? Ada yang meminta bantuan dari seorang yang saya ikuti itu. Terus? Orang itu sakit hati dengan perempuan itu. Entah itu dengan perbuatan ataupun kata-kata yang keluar dari masa lalunya terhadap orang yang menyuruh saya itu. Sakit hati? Mungkin karena cinta tertolak. Itu pun juga tidak urusan kami. Terus? Yang terpenting dari golongan kami, apa yang kami butuhkan dikabulkan, kami akan mengerjakannya. Urusan dengan manusia-manusianya, kami tidak ikut campur. Dan tidak mau tahu. Yang terpenting apa yang disuruh dari orang yang menyuruh saya, itu saya laksanakan. Oke lah kalau begitu. Lah, kamu diberikan sesuatu dan juga mendapat perintah. Nah, kami kan manusia toh. Kami ini punya jasad. Kalau kami menyuguhkan makanan bagi manusia lain itu kan biasa pada umumnya, jelas. Kalau bagi gaib kan mungkin orang itu mampu. Makanan kamu sehari-hari itu apa? Dan cara memerintahkannya gimana? Woi, kamu langsung kepada orang itu kasih tahu, disantet dengan perintah cara-cara tertentu atau bagaimana? Orang yang saya tempati, orang yang saya bantu, itu bukan seperti kalian. Kalian bahkan tidak bisa melihat golongan kami. Iya, memang. Orang yang saya ikuti itu mudah untuk melihat kami. Wih. Untuk berkomunikasi dengan golongan kami. Pasti apa yang kami katakan. Mereka melihat, mereka mendengar, dan mereka pasti akan melaksanakannya. Apa yang dia berikan kepada saya itu bukan sembarangan makanan yang sekadarnya dari seorang iblis menjadi godam dari golongan manusia sakti. Mungkin kamu diberikan bunga. Tidak, minyak. Saya sudah bilang tidak ala kadarnya seperti itu. Orang itu menyembahkan ke golongan iblis
itu bukan cuma-cuma seperti itu saja. Lalu apa? Tumbal manusia. Ya, Wih, kok sampai setega itu? setiap orang itu menyuruh salah satu dari golongan kami untuk bekerja di dalam tubuh manusia yang dia inginkan. Golongan kami juga akan meminta manusia itu pekerjaan orang itu mau dengan cara apapun, yang terpenting dari golongan kami mendapatkan tumbalnya. Untuk kami jadikan budak di dalam kerajaan saya. Jadi gitu tuh ternyata. Oke, berarti dia sakti kalau begitu ya? Pihak satu sangat sakti. Lalu pihak dua itu Akan kamu memanggil saya ke sini masuk dalam jasad orang ini. Dia sekarang sudah mengetahui. Wih, standby berarti. Suruh aja Meraga Sukma. Boleh itu. Dia juga mengetahui kalian ini murid-murid dari siapa. Loh. Hebat kali ya orang itu ya. Terus ini yang mau saya tanyakan. Dikala dia sosok perempuan ini itu dikirim santet oleh pihak pertama dan juga salah satu orang pihak kedua tadi ya. Ya. Ada pihak ketiga yang membantunya dengan keilmuan, bahkan juga dengan kitab. Dibacakanlah ayat tertentu hingga manusia itu seolah-olah kepanasan jinnya ataupun dengan cara-cara metode yang lain. Tapi kenyataannya kok nggak hilang kamu, nggak pergi kamu, tapi masih utuh aja. Gimana? Ya ceritanya? jelas kalau itu golongan kami itu golongan iblis yang dimana kami minta upah-upah kami termasuk dari tumbal manusia. Pastinya dari golongan kami itu sudah kelas tinggi. Tanduk kami sudah banyak. Sedangkan orang yang dengan nafsunya seolah-olah ingin mengalahkan kami. Itu bantuannya. Itu juga dari golongan seperti kami ataupun golongan siluman. Loh. Mana mungkin dari golongan saya yang ada dalam jasad perempuan itu mau diajak kompromi dengan golongan-golongan yang saya anggap rendah. Astagfirullah. Kalau Khotem yang bantu berarti. Ya. Wih. Justru jika orang itu masih berusaha untuk mengeluarkan kami, akan kami balikkan keadaannya. Loh. Akan kami jadikan anak buah semua yang ada dalam tubuhnya, lalu menghancurkan seluruh tubuh yang ada di dalam orang itu. Mampu berarti kamu? Saya mampu. Ini pemirsa, kenapa tadi saya sempat menyebut pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang menghubungi kami, di mana sosok ini, sosok yang pernah membantu daripada korban atau sosok perempuan yang terkena dari gangguan santet ini. Walaupun seperti kata-kata awal yang kamu ucapkan tadi, walaupun dari orang itu agama seperti kalian, yang dibacakan juga di ayat kitab suci kalian, golongan kami tidak akan takut dengan kata-kata itu. Loh, nggak kepanasan kamu? Bacaan itu kami tidak akan takut. Nggak kepanasan, nggak kosel-kosel. Jujur loh. Bahkan apa yang diucapkan energinya menyentuh dari golongan kami saja tidak, apalagi golongan kami kepanasan. Loh. Tapi konon katanya saat dibacakan hal seperti itu jin, siluman, bahkan iblis, makhluk fasik lah. Itu mereka kepanasan, kosel-kosel di tubuh manusianya, reaksinya seperti itu. Itu gimana sih? Orang itu semuanya yang mendatanginya ataupun yang mencoba mengeluarkan golongan kami yang ada di dalam tubuh manusia yang mendatanginya, semuanya ditipu. Loh, nggak bahaya kan berbicara seperti ini, tertipu? Kenapa saya bahaya? Tidak. Semuanya ditipu dari golongan-golongan yang ada di dalam jasad. Orang yang menolong maupun yang mau ditolong itu sudah bekerja sama. Seolah-olah yang ditolong itu merasa kepanasan dari golongan yang ada di dalam jasad manusianya. Tapi sejatinya tidak. Semua golongan gaibnya itu bekerja sama, satu sama dengan yang lainnya. Jadi begitu malah astagfirullahaladzim.
Karena orang kan pegangannya gini. Walaupun seketika dari orang yang meminta bantuan, seketika waktu itu ada yang langsung sembuh, ada yang kemudian hari sembuh. Tetapi itu hanya sementara saja. Nanti jika suatu saat golongan gaib itu muncul dalam jasad orang yang meminta tolong, kekuatan mereka lebih besar lagi. Dan efek yang akan ditimbulkan dalam jasadnya itu semakin besar lagi. Penyakit-penyakit yang akan timbul itu justru semakin berbahaya. Dan ini pemirsa, ini murni kami nggak men-setting-setting dan tidak bermaksud menghinakan atau melecehkan pihak siapapun. Dari konten ini pun semoga saja dipahami secara utuh, menyeluruh, di mana nanti diambil hikmahnya sama-sama. Kan gitu. Lalu gini yang mau saya tanyakan. Kamu sama saja Kenapa? melecehkan harga diri orang itu jika orang itu mengetahui. Loh tidak, fakta dia meminta kepada saya kok, kan gitu loh. Wong saya sendiri tuh manusia biasa, nggak bisa apa-apa. Di dalam ucapan mulutnya yang keluar, orang itu memang meminta bantuan kepada Anda. Tetapi di dalam hati yang paling dalam, mereka cuma mengetes kalian. Apa yang kamu katakan itu sama tidak dengan apa yang ada dalam tubuhnya orang itu. Jika tidak, berarti kamu dianggap bohong. Iya, soal itu nanti terserah apa tanggapannya. Saya tidak membuat-buat. Nah, ini kita kisah fakta nyata dan tidak melecehkan siapapun. Banyak manusia-manusia yang seperti itu di negara sana. Bukan hanya seperti itu saja. Ini memang dari negeri jauh, negeri tetangga yang menghubungi kami. Lebih baik. Kenapa? Jelas meminta bantuan dari golongan yang memerintah saya. Yang asli memang benar-benar bersekutu dengan golongan kami. Yang ala oknum pihak satu tadi, yang hitam. Iya, benar sekali. Wow. Kamu kok langsung ibarat katanya. Walaupun apa yang kami minta itu pasti akan berlebihan di dalam golongan manusia. Tetapi di dunia manusianya itu pasti akan merdeka mereka. Oke. Saya paham alurnya. Terus ini, saya sedikit membedah. Bertanya mengenai perihal daripada orang yang membantu atau pihak ketiga tadi yang minta bantuan kepada kami ini. Pihak ketiga ini kan orang yang taat beribadah. Lalu mungkin fasih membaca daripada bacaan, daripada kalimah-kalimah thayyibah, dan juga berilmu. Kan gitu toh. Apakah hal itu tidak cukup membuat mereka mungkin bisa ditakuti dari bangsa gaib, atau malah justru sebaliknya gaib-gaib tadi malah gaib-gaib yang lain yang membantu mereka tadi kamu katakan? Jika yang dia baca itu tidak ada powernya, tidak ada energinya, yang dimana power itu tersambung, sama halnya saja yang dia baca itu mengundang golongan seperti kami saja. Loh, sekalipun yang dibaca itu dari, mohon maaf, kitab suci, kitab yang sangat diyakini daripada umat, kan gitu. Dan banyak daripada mindset pola pikir manusia kan arahnya ke sana ranahnya. Ya, semuanya seperti itu pikirannya manusia sekarang. Tetapi kenyataannya tidak. Yang membantu itu cukup banyak dari golongan kami, golongan siluman, ataupun bahkan golongan jin kecil. Astagfirullahaladzim. Ya. Manusia yang tidak berhati-hati, entah itu membaca seperti itu, entah yang dia baca itu dari mana, pemberian siapa, yang tidak hati-hati, apalagi akhir zaman ini, mereka pasti akan terbawa ke jalur kami. Walaupun mereka manusia-manusia menganggap apa yang dia baca itu sesuai dengan apa yang di agama mereka. Yang diamalkan pun yang dianggap paling sesuai, paling benar gitu juga. Oke. Terus ini, kalau hal ini sudah terjadi kan nyata, di mana pihak ketiga ini bermaksud membantu namun kalah power, kan gitu. Seperti yang kamu sampaikan tadi, kamu bahkan mengancam akan mengembalikan. Apa enggak ketakutan dari pihak ketiga ini?
Namun kenyataannya dia itu mengatakan masih punya pegangan daripada Sang Pencipta, itu bagaimana? Orang itu kan belum merasakan jika dari golongan kami benar-benar secara nyata ingin membuat apa yang dalam jasadnya itu bergejolak. Orang itu kan belum pernah merasakan. Tetapi jika dari golongan kami entah suatu kapan sudah menjadi kan dalam jasadnya itu menjadi upahnya, mengambil upah di dalam jasad orang itu. Orang itu belum tentu bisa mengucapkan seperti apa yang kamu ucapkan tadi. Oh, jadi iman itu tergantung kondisi. Iya. Maksud kamu itu begitu. Namun iman yang sebenarnya kan tetap harus jadi pegangan iman kan di situ. Oke. Saat ini orang itu yang saya lihat sedang menikmati apa yang menjadi kan dia perbuatan mereka. Entah itu harta, entah itu dipercaya manusia sebagai spiritual yang ahli bisa mengeluarkan golongan kami. Orang itu sedang menikmati seperti itu. Loh, katanya dia itu malah lagi mencari cara tertentu kok supaya bisa tak menggunakan daun-daunan. Saya sudah menyebutkan orang itu sudah menikmati, sedang menikmati apa yang sedang dia miliki. Belum mengalami jika orang itu sakit, jika orang itu dibalikkan keadaan yang ada sekarang. Di keadaan sekarang ini dia masih baik-baik saja, maksud kamu begitu kan? Oke, belum mengalami sisi terburuknya. Oke, ya kalau itu biarkan nanti manusianya sendiri berproses. Dan kehendak Allah pun nanti ya pasti kan gitu. Ya dia nggak pasti. Ya, lalu ini manusia. Kamu tadi di awal kenapa kok sampai kamu kepanasan, kesakitan? Apa bisa kamu sampaikan? Oh, kamu itu jadi mantra-mantrakan, tidak dibacakan ayat-ayat ataupun kalimat-kalimat tertentu. Sejak awal saya di sini sudah menyebutkan. Saya, golongan kami, golongan iblis beserta teman-teman saya dipukuli dari golongan musuh kami. Golongan malaikat. Terus golongan kami ada yang tidak mau untuk datang ke sini. Kemana mereka? Kemudian dari golongan malaikatlah itu yang menyeret dari golongan kami untuk masuk, memaksa golongan kami masuk dalam jasad ini. Padahal saya hanya menggunakan kami dibakar. Salah satu perantaranya ya ini air. Ini coba kamu rasakan lagi ya. Tidak usah. Kenapa? Assalamualaikum malaikat. Jangan disakiti. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan disakiti, tetapi ada efeknya. Ada di dalam kami. Assalamualaikum malaikat. Jangan disakiti. Saya mau cross check saja. Udah. Tolong jangan sakiti. Kurang ajar kamu. Udah itu dilepas. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Terlepas. Apalagi golongan cahaya itu berasal dari penguasa alam gaib. Saya mengetahuinya, pasti golongan kami akan kepanasan. Apalagi golongan kami jika melawannya, pasti golongan kami tidak ada pilihan selain dari golongan kami hancur. Ranahnya seperti itu malah. Ngomong-ngomong penguasa gaib, banyak orang spiritualis tingkat tinggi itu mengatakan penguasa gaib itu ya jin, siluman, iblis. Nah ini ya kamu maksud penguasa gaibnya kayak mana? Golongan kamu mereka itu salah semuanya. Loh, yang saya maksud penguasa alam gaib seperti kalian juga manusia. Manusia bisa menguasai gaib. Kenapa tidak? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Kamu tahu ya ternyata iblis. Saya sudah sejak lama tahu. Otomatis kamu tuh normal lagi. Allah. Assalamualaikum. Kamu kan udah sampai sini. Kamu sedikit menjabarkan tadi kisah daripada pihak pertama, pihak kedua yang minta bantuan pihak pertama, dan pihak ketiga ini yang
ternyata membantunya pun ya begitulah ternyata pemirsa. Dan di kali ini semoga bisa dipahami secara utuh, menyeluruh, secara jelas, gamblang. Itu yang kami harapkan. Kamu sebagai iblis, kamu udah diperintah lama? Lama sekali. Kamu Mau apa kamu? saya dulu jenis Sang Nur Cahyani Nirwana perintah untuk meninggikan power berlipat-lipat kamu jadi yang terkuat daripada Kodam yang selama ini membantu. Perintah untuk kamu mengambil upah-upahmu, meninggalkan jasad perempuan ini. Nanti bagaimana dengan urusan saya dengan tuan saya? Nah itu telah diambil. Kamu Kodam tertinggi daripada tuan-tuanmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon aktif proteksi. Powermu lebih tinggi. Saya tidak berani. Masih ada golongan iblis yang kekuatannya lebih dari golongan saya. Iblis yang memiliki kekuatan lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah bermacam-macam dengan golongan iblis itu. Terkunci seluruhnya. Ilmu-ilmu dari ilmu yang selama diamalkan dari tuanmu, saya mohon dengan izin. Semua ilmunya tercabut. Tangan saya. Ilmu itu semua tercabut total, kembali semuanya. Iblisnya pun seluruhnya ketarik ke tangan kanan saya dengan izin. Kemana keilmuan saya? Kenapa ikut hilang? Kota berkuat. Yang paling kuat bangkit. Allah. Selamat malam. Dan kalian apa? Tidak usah bertanya-tanya. Wah, mengapa? Kenapa kamu membuat kami seperti ini? Oh, Tidak berdaya di tempat ini. itu tidak tahu saya. Kamu dapat perintah. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjana, perintah untuk mengambil roh tuan-tuanmu yang selama ini kamu bantu dan juga Assalamualaikum. Tanpa kamu perintah itu sudah menjadi milik saya seutuhnya. Ambil. Dipercepat dalam nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil saja kamu jika kamu mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan dibantu dihubungkan dengan malaikat pencari pengadil jasa. Kembalikan keilmuan saya. Kembalikan apa yang ada dalam kami. Sukmanya daripada tuan-tuan gaib ini dalam wujud manusia yang masih menempati di jasadnya. Rohnya bangkit. Tidak bisa. Ini sudah menjadi milik saya. Iya, bangkitkan sementara. Bangkit, otomatis saya. bangkit. Tidak sudi saya. Kamu tadi masih melihat? Siapa ini? Jasadmu hancur dengan jurus belah jagat. Saya mau menyusun kegiatan serat. Salam. Jurus batas jantung. Kami jantung. Jasad.
Apa yang kamu kirim kepada orang-orang yang tidak bersalah itu otomatis kembali menghantam jasadmu, dikembalikan oleh perintah. Ajar sekali kau orang Indonesia. Kembali semuanya. Kepada penutup mediator ini, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu kayak tadi yang bangkit. Allah. Gimana udah? Apa yang masih tersisa dalam jasad perempuan ini? Unsur-unsurnya, seluruhnya. Tarik ke tangan kanan. Akan kami balas dengan bala-bala tentara kami, dengan iblis. Akan kami hancurkan kalian. Kamu jika kembali ke sini otomatis kamu akan meledak dengan perintah ini, masuk perintah. Siapapun daripada warga kami yang ada di tempat ini, dari keluarga pihak manapun yang masih ada hubungan dengan kami, jika kamu ganggu sama dengan teman kamu langsung meledak, terlempar ke tempatmu. Salam. Jasa tuanmu, orang mertuamu, dan juga siapapun yang berbuat otomatis hancur dengan 100 tahun. Terserah kamu apa jasad Rabi itu. Roh sukmanya sudah menjadi tawanan kami selama-lamanya. Yang kamu ambil dari roh perempuan ini kembalikan, yang bukan hakmu itu kembali keluar, kembali ke dalam seperti Samun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami keluarkan. Otomatis kembali lengkap dan semuanya, syarifat tubuhnya, akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotoran-kotorannya sudah. Lepaskan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Hyang Wurjaya datang lagi. Baju keluar semua. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, ternyata begitu endingnya daripada kisah kali ini. Agak rumit, agak RWT atau ruwet. Karena memang keadaan-keadaan ruwet semacam ini ternyata mau tidak mau, diyakini ataupun tidak, itu ada. Dan juga dari konten ini dipahami seperti dialognya tadi, bahwasanya tatkala kita sebagai pribadi mungkin memiliki daripada daya pola pikir yang dimana pola pikir kita selalu merasa benar, merasa lebih baik, dan apapun lah dalam menjalankan dari tanggung jawabnya tertentu, itulah salah satu penghambat kita untuk mendapatkan daripada hal positif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dari pemirsa yang menyimak konten kali ini diberikan kepahaman tatkala Anda meminta bantuan itu dengan orang yang bagaimana. Dan seperti yang selalu kami sampaikan, bukan hanya efek jangka pendek untuk memenuhi daripada kebutuhan nafsu, tapi lebih ke jangka panjang, di mana dari pribadinya sendiri pun nantinya semoga saja terbangun untuk lebih baik lagi.
Itu ending dari konten kali ini. Kurang lebihnya yang bisa dipahami, dan semoga saja bisa membedakannya dengan jelas, jeli, dan sesuai. Kurang lebihnya itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan itu karena kesalahan kami, karena kebodohan kami sebagai pribadi manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.